Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Nafla Ramadhani dengan NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi seni tari tentang koordinasi gerak untuk memenuhi tugas konsep dasar seni budaya dan prakarya SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kakak punya ide. Kalau kakak menanyakan kabar kalian, kalian jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Gitu ya teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, sepertinya teman-teman semua udah siap untuk belajar ya. Sebelum kita belajar bersama, kakak punya ide untuk ice breaking, melatih konsentrasi kalian. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan, huha. Wah, seru banget ya teman-teman. Kalian luar biasa dan penuh semangat. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak sih kalian bermain sambil menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan? Misalnya pada saat ice breaking tadi, atau pada saat senam pagi, atau pada saat teman-teman menari lagu Baby Shark. Nah, itu yang dinamakan koordinasi gerak pada tubuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang seni tari bab koordinasi gerak tubuh. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kakak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada bab koordinasi gerak tubuh. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gerak tari dengan melakukan pengamatan, seperti melalui pengamatan video atau melalui pengamatan dari guru yang sedang mempraktekannya. Yang kedua, dapat mengkoordinasi 2 atau lebih anggota tubuh dengan ritmis. Yang ketiga, dapat menceritakan perbedaan antara gerak aktivitas sehari-hari dengan gerakan tari. Yang namanya kehidupan manusia pasti tidak akan lepas dari istilah bergerak. Kenapa begitu sih teman-teman? Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia akan bergerak setiap waktu, misalnya bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang, dan lain sebagainya. Manusia akan bergerak seperti akan pergi ke suatu tempat harus bergerak, akan mengambil barang juga harus bergerak. Berjalan, berlari, itu yang dinamakan dengan gerak aktivitas sehari-hari. Selain gerak aktivitas sehari-hari, ada juga yang dinamakan dengan gerak tari. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai perbedaan antara gerak aktivitas sehari-hari dengan gerak tari,
Perlu kalian ketahui ya teman-teman, ada anggota tubuh yang dapat digerakkan dan ada anggota tubuh yang tidak dapat digerakkan, terutama saat kita menari. Kakak mau nanya nih, di sini ada yang tahu tidak anggota tubuh yang dapat digerakkan apa saja? Nah, anggota tubuh yang dapat digerakkan seperti kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang tidak dapat digerakkan terutama ketika menari seperti hidung, gigi, dan lain sebagainya. Nah, anggota tubuh yang dapat digerakkan seperti kepala dapat menengok, kepala dapat berputar, kepala dapat menengadah, dan lain sebagainya. Sedangkan tangan dapat ngeruji, tangan dapat melinting, tangan dapat berputar, tangan dapat melenggang, dan lain sebagainya. Sedangkan kaki pada saat menari, kaki dapat berdiri tegak, kaki dapat jongkok, kaki dapat mendak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada posisi badan ketika kita menari. Ada posisi tegak, posisi condong, posisi membungkuk, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh gerak aktivitas sehari-hari. Perlu kalian ketahui, gerakan tari juga membutuhkan gerak loh teman-teman. Yuk simak contoh berikut ini. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil bernyanyi, trililililililili. Nah, dari contoh tersebut kita dapat simpulkan perbedaan gerak aktivitas sehari-hari dengan gerak tari. Gerak aktivitas sehari-hari merupakan gerak fungsional atau gerak yang mempunyai fungsi. Gerak ini dilakukan secara spontan tanpa memperhatikan unsur keindahan atau estetika. Sedangkan gerak tari merupakan gerakan yang mengandung unsur keindahan atau estetika, irama, dan ekspresi. Gerakan tari dipadukan dari gerak kepala hingga kaki agar menjadi gerakan tarian. Tetapi tidak hanya digerakkan saja ya teman-teman, kita perlu menggerakkan sesuai dengan hitungan agar menjadi gerakan-gerakan yang berirama. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur gerakan tari. Ada 4 unsur gerakan tari, yaitu unsur tubuh, ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama yaitu unsur tubuh. Unsur tubuh merupakan media utama dalam menari. Penari menggunakan anggota tubuhnya untuk membentuk dan mengekspresikan gerak. Penguasaan tubuh sangat penting dalam menari agar tampak indah dan bermakna. Yang kedua yaitu unsur ruang. Unsur ruang dalam tari ada 2 ya teman-teman. Ada unsur ruang pribadi dan unsur ruang umum. Unsur ruang pribadi terjadi di sekitar tubuh penari saat bergerak. Sedangkan unsur ruang umum, area panggung yang dijelajahi oleh penari. Yang ketiga yaitu unsur waktu. Waktu dalam tari berkaitan dengan tempo, ritme, dan durasi. Unsur waktu membuat gerak tari selaras dengan musik dan menciptakan dinamika. Yang terakhir yaitu unsur tenaga. Tenaga dalam tari merupakan kekuatan yang digunakan dalam gerakan. Nah, selanjutnya ada contoh tarian yang menirukan gerakan aktivitas sehari-hari, yaitu seperti tari bondan, tari yang menirukan gerakan ibu yang sedang menjaga anaknya. Yang kedua yaitu tari tatek tukat, tari yang menirukan gerak membuat jala ikan. Kesimpulan
dapat kita ambil dari materi koordinasi gerak tubuh, yaitu dalam seni tari, koordinasi sangat penting karena setiap gerakan harus dilakukan secara teratur, selaras dengan irama, ruang, tenaga, dan ekspresi. Tanpa koordinasi yang baik, gerakan tari bisa terlihat kaku, tidak seimbang, atau tidak sinkron dengan musik. Koordinasi melibatkan kerjasama antara otak, syaraf, dan otot untuk menghasilkan gerakan yang terkontrol dan tepat sasaran. Misalnya, saat penari mengangkat tangan, melangkah, memutar badan, semua bagian tubuh tersebut harus bergerak secara bersamaan dan terkoordinasi agar gerakan terlihat indah dan bermakna. Tak terasa waktu sudah habis ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.